Kalau sampai gagal, yang salah tuh elunya gitu, bukan lingkungannya. Jadi gue selalu bilang, kalau sampai ini fail, gue take 100% responsibility untuk yang gue putuskan dan gue lakukan. Karena gue bener-bener put my attention, put my spirit, put my soul tuh di bisnis ini dan di pekerjaan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Pinvestor, balik lagi di PIKS segmen Ngopi Manis, ngobrol pintar masalah bisnis. Tentunya kita udah memasuki bulan puasa, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Dan saya doakan juga, kami doakan juga biar puasanya Pinvestor bakalan lancar sampai nanti Lebaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih sama gua, Ingga Putra dan... Halo, sama gue juga, Sony Agustiawan. Halo Mas Son, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Udah buka puasa masih nggak? Alhamdulillah, baru aja buka. Tentunya kita bakal ngajak investor semua untuk ngobrol santai, ngebahas masalah tentang topik yang sangat menarik nih Mas Son ya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar kita makin semangat bikin konten menarik lainnya. Well, kita langsung mulai aja kali Mas Son ya. Yoi. Anyway, Mas Son, lo masih ingat gak sih Mas Son zaman dulu ya? Nggak zaman dulu sih, masih ingat gak sih lo zaman PSBB itu kita beneran lockdown di rumah di mana Jakarta itu sepi. Terus kalau lo lagi kangen sama temen lo, tiba-tiba lo main fit call aja, tiba-tiba temen lo rambutnya gondrong. Wah, gue inget banget tuh termasuk gue. Karena gue adalah salah satu orang yang jadi gondrong gara-gara PSBB kemarin. Iya kan? Masalahnya gue kan ngeri-ngeri sedep gitu ya. Pas lagi COVID tingginya terus mau ke barbershop. Aduh, harus buka masker. Takut. Iya. Tapi gimana tuh Mas Son? Menurut lo kira-kira bisnis barbershop kayak gimana tuh Mas Son? Gue yakin sih bisnis barbershop tuh bakal berdampak banget saat itu. Pasti hancur. Khususnya untuk teman-teman yang bergerak di industri barbershop. Oh gitu. Tapi kira-kira mereka bisa ngapain ya Mas ya? Waktu itu di masa itu sorry nih. Kira-kira tuh mereka bisa ngapain sampai mereka bisa survive di masa itu? Nah, kalau lu nanya gue, masalahnya gue bukan pelaku industri barbershop nih. Mendingan kita ngobrol sama salah satu narsum yang udah datang hari ini. Dia akan diskusi dan cerita tentang industri barbershop. Wih. Ada nih. Namanya siapa Mas? Namanya Kevin Tania. Wih. Udah hadir bersama kita secara virtual. Nama bisnisnya TCR. Apa tuh TCR? Kita tanya aja langsung. Halo Kev. Halo Pak Sony, Mas Erlangga, semua tim. Halo. Gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah. Kita dong yang nanyain. Gimana Mas Kev, sehat Mas Kev? Sehat. Alhamdulillah. Dan biar ngobrol-ngobrol bareng hari ini. Asik. Ini seru nih ya kalau kita ngomongin masalah tentang si industri barbershop ini sama Mas Kevin. Tapi sebelum kita mulai ngobrol santai, mungkin kita kenalan dulu kali ya sama Mas Kevin. Silakan Mas Kev. Oke, halo teman-teman yang lagi nonton dimanapun ya, mau di Spotify, mau dengerin di Spotify, di YouTube. Kenalin gue Kevin, jadi gue adalah founder sekaligus owner dari Dekat Rumah Barber. Sedikit cerita, Dekat Rumah Barber adalah bisnis yang gue rintis ketika gue semester 2 kuliah. Ya mungkin ketika gue duduk di bangku kuliah, gue mikirnya bisnis apa ya, karena kebetulan saya senang bergaul, senang networking orangnya. Ternyata di Bandung 5 tahun lalu, di 2017 tuh belum banyak barbershop. Orang taunya tuh pangkas rambut yang asli Garut 15.000. Asgar. Ya, dan Asgar yang dijadiin barbershop yang 35.000, hingga biasa orang tuh salon. Kalau temen gue tuh di salon potongnya Mas. Nah, ada gap tuh di sana, ada gap yang gue lihat kayaknya untuk di level medium di mana kita barber yang paham tentang konsumen, ada ilmu komunikasinya juga, benar-benar dari segi konsep itu matang.
Akhirnya di 2017 gue coba tuh buka gerai pertama dulu di Bandung, eh, ya di daerah Riau di Bandung, namanya Dekat Rumah Barbershop. Jadi filosofinya dekat rumah, gimana caranya kita pengen buat yang datang tuh seperti keluarga rumah gitu, kayak rumah kita, Hmm, jadi dekat gitu. Dan meaningnya adalah sebenarnya angle marketing juga sih, dimana I kalau see. ditanya, oh rambutnya bagus potong di mana, dekat rumah, orang mikirnya kayak dekat rumah lu mungkin ya. Oh Ternyata gitu. ada nih barbershop namanya dekat rumah gitu. Dekat Jadi rumah. iya kan, namanya decut rumah sebenarnya, Iya, decut rumah. iya, iya, Tapi iya, kalau iya. orang Eja kan potong di mana, di dekat rumah gitu. Sih. It's a unique tagline lah, bisa dibilang tagline juga. Itu awalnya dan sekarang berkembang ketika kuliah teman-teman tahu gue bisa cukur juga belajar barber, akhirnya gue buka ketika sekuliah sampai sekarang masih ada di daerah Gading Serpong. Dulu kuliah kebetulan di BSD di Prasetya Mulia. Mm-mm. Anak didiknya Pak Sony juga gitu. Wih, Pak dosen, siap Pak dosen. Iya. Jadi 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 berkelanjutan sampai sekarang, puji Tuhan, bisnisnya udah sustain. Memang kalau ditanya tadi topik hari ini, apakah terdampak, ya nggak bisa dipungkiri ya, semua pelaku di industri barbershop itu terdampak pastinya ya, selama beberapa periode tertentu tuh dulu bener-bener ancur-ancuran lah Hancur. bisnisnya ya, gitu kan. OPEX semua tetap jalan ya kan, sewa tempat jalan gitu kan. Ya semua berjalan seperti seperti pada COVID yang seperti bisnis-bisnis lain gitu ya. Iya, iya. Cuman barbershop kerasa banget karena orang, kita nggak bisa ngelawan market ya. Kalau marketnya memang udah takut, ada fear gitu ya. Ya kita benar-benar harus putar otak di saat itu. Itu sih mungkin short introduction-nya. Keren, Kevin. Jadi dekat rumah gitu ya, dekat Betul. rumah gitu ya. Gue tuh Betul. mikirnya tuh awalnya adalah lu itu apa namanya ya, dekat rumah, karena dari kata-kata rumahnya itu tuh awalnya gue sempet mikir, wah nih kayaknya ini nih bisa ke rumah. Ternyata beda ya, ternyata adalah ininya, jargonnya dekat rumah. Lu potong rambut di mana? Dekat rumah. Iya, bisa Betul. aja nih. Betul. Betul. Dan nggak Masih main-main nggak loh. Yes. brandingnya dipikirin banget gitu ya. Iya, Jadi brandingnya dipikirin bagaimana banget. suatu branding akan dilafalkan oleh Hmm. konsumennya menjadi perbincangan sehingga brandingnya nempel gitu ya, Iya. dekat rumah. Jadi ada Betul. jargonnya sendiri ya, dekat rumah. Lu potong di mana? Dekat rumah. Ya, itu sih konsep dasarnya. Dan itu udah 5 tahun jalan sampai sekarang ya Kev ya, berarti ya Kev ya. Ya, betul, dari 5 tahun sekarang. Keren banget. Tapi Kev, kalau misalkan dari sisi bisnisnya, gue penasaran banget. eh Kalau misalkan lu bisnis barbershop kan kayaknya enak gitu ya. Lu mungkin hanya keluar uang untuk gaji dan listrik. Please correct me if I'm wrong. Maksud gue, lo tolong koreksi gue kalau gue salah gitu. Kalau dari dekat rumah ini mekanismenya apakah sama apa enggak, Kev? Oke, tadi kalau ditanya enak atau enggak bisnis barbershop, menurut saya enak. Jadi kalau di bisnis, sedikit ada teori, ada akuisisi konsumen gitu ya. Ada akuisisi konsumen. Biasa orang akuisisi konsumen cuman beli sekali, habis itu udah mereka nggak beli lagi. Tapi bisnis service, bisnis jasa tuh enak banget. Sekali orang udah tahu, pertama mereka bakal jadi lifetime konsumen kita. Kalau sekali puas, ada yang dari gerai pertama kita buka dulu ada promo, di mana promonya bayar suka-suka, sampai hari ini pun orang tetap datang ke barbershop kita, bahkan bawa temennya, bahkan bawa keluarganya. Yang kalau ditanya enaknya, ya enak seperti itu. Sekali kita keluarin biaya marketing, biaya akuisisi konsumen, orang itu nempel seumur hidup dia, bawa temennya, bawa anaknya, bawa keluarganya. Itu enaknya di sana. Iya, iya. Jadi once kita udah bisa maintain the quality, maintain dari tempatnya juga, cleanliness-nya, semuanya itu, menurut saya bisnis yang sustainability-nya panjang gitu. Kalau ditanya, mungkin challenge-nya adalah balik lagi ke tim ya, ke human resource, di mana kita bisa harus mengelola tim kita. Jadi saya tuh punya semacam belief bahwa saya nggak mau tim saya di dekat rumah itu sebagai karyawan gitu. Karyawan, sebagai pekerja, sebagai tukang. Kan kalau orang-orang bilangnya tukang cukur ya, tukang cukur. Jadi mungkin sebagian orang menganggap profesi tukang cukur itu rendah. Kayak, karena saya mengalami ini juga, saya belajar cukur, saya nyukur, saya jadi kasir dulu awal-awal ya kan. Jadi bersihin barber juga semua. Saya bukan berangkat dari langsung nih buka bisnis barbershop, enggak. Di 2017 tuh barber cuma 2, kasirnya saya sendiri.
dan weekend barber merangkap jadi kasir. Jadi semua itu berawal dari kecil dulu nih. Sampai sekarang satu cabang itu udah ada 7 slot, 7 kursi. Jadi 7 kursi yang dimana misi saya adalah nggak pengen jadi barbershop terbaik di Indonesia, tapi jadi friendly neighborhood barbershop. Jadi kalau jadi Spider-Man kepada dong ya. bukan ya bukan kepada Iron Man-nya, Batman-nya yang tiba-tiba tuh mau jadi bisnis yang paling keren, paling terbaik gitu ya, punya alat paling baik, enggak. Jadi pengen jadi friendly neighborhood barbershop. Kenapa? Ketika jadi friendly neighborhood barbershop, kita punya komunitas yang udah pasti datang seperti yang tadi saya bilang, dan barber itu bukan gaji, kita sebutnya mitra, bagi hasil. Jadi memang di saya sistemnya tahun pertama saya ngambil bukan orang yang jago, saya membentuk orang supaya jadi jago gitu. Orang kan ada yang mungkin pemikiran biar barbershop rame kita cari bajak tukang cukur yang lain dah yang langganannya banyak. Nah saya nggak percaya itu, karena saya pengen buat sustainability bisnisnya, makanya saya bentuk orang, saya train orang, saya pengen dia setelah 1 tahun dapat konsumen, mereka tetap bertahan di kita, makanya kita sebutnya mitra. Jadi sistemnya bagi hasil 60-40%. Jadi kalau ditanya, Vin, untungnya berapa proyeksi bisnisnya? Ya pasti udah tahu jawabannya. Omset bulan ini kali 60%. Nah, itu mungkin profit bersihnya atau margin bersihnya gitu dari bisnis barbershop. Jadi once itu udah kebentuk semua enak. Jadi kenapa barbershopnya COVID lewat, ini lewat, karena kita membangun mitra dan ada fondasinya yang udah kuat dari awal. Itu sih. Keren. Jadi gue setuju banget sih di yang lo bilang di awal, yang namanya customer itu bakalan loyal. Men, fair to say ya, gue punya abang gue itu selalu datang ke barbershop yang itu aja dari dia kecil until this day, bro. Betul. Karena dia saklek sama tukang cukurnya dia, yang dia tahu abang gue tuh mungkin dia ada sedikit dent di kepala, ada sedikit ya pitak lah kita bahasa ininya. Abang gue ada pitaknya di belakang, dan dia itu selalu ke toko ke abang cukur itu yang ngerti kepalanya dia, rambutnya dia, dan model yang dia suka. Setuju. Dan di satu sisi lagi keren ya Mas Son ya. Tadi si Mas Sony ini kalau gue nanggapnya adalah dia memberikan semangat juga ke si karyawan kan juga aset ya sebetulnya Mas Son ya. Ya, betul. Iya. Dan ini sesuatu hal yang mungkin berbeda, di mana orang menganggap karyawan itu adalah bagian dari beban, dia digaji per bulan, tapi Kevin merubah sudut pandang itu sehingga karyawan menjadi keunggulan daya saing. Keren sih, Vin. Ngopi dulu, ngopi lagi. Keren ya, jadi memanusiakan manusia ya Kev, berarti ya Kev. Betul. Itu menurut saya kunci lah. Jadi kalau ditanya yang membedakan, unique selling point lah bahasa kerennya ya. Sebenarnya apa sih? Saya percaya pertama brand itu bicara corporate brand saya dekat rumah, dan personal brand saya. Jadi saya melekatkan diri saya, nama baik saya itu dengan nama baik barbershop saya atau company saya juga. Jadi orang tuh percaya, ada trust-nya di sana brand. Habis itu barber. Nah, barbernya kita itu well educated dari segi pembawaannya, stylenya hingga kualitinya. Jadi itu aset utama kita. Baru ketiga tuh community sekitar kita. Jadi community di sekitar kita tuh bener-bener loyal gitu. Ada cuman yang datang tuh ngobrol doang, keramas doang, bahkan nggak potong. Oh iya? Iya, jadi itu dibangun dari awal kita buka dekat rumah. Saya bilang ke karyawan, saya nggak mau jadi yang paling keren di Indonesia, tapi saya pengen jadi yang paling keren di Bandung. Nah, jadi kalau dilihat sekarang orang itu, kalau secara statistik ya 5 tahun terakhir, bersyukurnya kita jadi barber yang ratingnya paling tinggi di Bandung, dan ternyata bisnis model seperti itu works ya kan. Dulu prinsipnya kompetitor saya tanpa sebut nama, gimana caranya menekan tukang cukur tuh jadi yang paling murah, beban gajinya tuh gajinya harus kecil, karena mereka just tukang gitu. Yang paling penting cost of marketingnya. Ternyata stigma itu menurut saya itu salah. Karena keluar masuk, orang tuh rentan banget dibajak sama barber dan kawan-kawan. Karena nggak tercipta tuh, komunitasnya nggak tercipta, brandnya tuh sama ownernya tuh nggak dekat gitu ya kan, sama timnya itu juga sama konsumennya sekedar nyukur aja, sekedar cukur gitu. Tapi kalau once persepsi dirubah jadi mitra gitu, gimana caranya mereka tuh bener-bener maintain kan konsumen mereka gitu.
Nah, ya cara main saya sedikit berbeda sih sama mungkin barbershop owner kepada umumnya gitu. Yang penting scale gitu ya. Ketika COVID akhirnya boom mati tuh, mereka OPEX selalu besar dan kawan-kawan gitu. Nah jadi nanti saya ceritain juga gimana saya shifting sedikit dari 1 tahun ketika COVID pertama itu muncul. Nah jadi itu sih dari saya eh, gimana barbershop bisnis dari mata saya gitu. Oke. Tapi keren ya, Kev. Maksud gua aja nih ya. Gua kadang kalau gua habis potong rambut, misal gua cocok gitu ya. Ya, Gua kan stick sama dia terus karena menurut gua dia yang mengerti, dia yang tahu kalau patokan ganteng betul. gua tuh di mana. Nih, lu Betul. gantengnya di sini nih gitu kan. Ya udah gua potongnya sama dia terus dan itu kan berarti kan aset lu gitu ya, Kev ya. Betul, betul, Dan lu tetap betul. maintain terus biar dia tetap loyal kerja di sini dengan lu menganggap dia bukan karyawan, lu tuh mitra gua. Yes, yes, yes. Itu yang saya bilang di community saya juga gitu. Sekarang gaji barber di saya itu udah 2 digit semua. Ya. Bahkan ada yang bener-bener sebulan itu kayak kerja kantoran corporate lah ya. Nah, jadi sebenarnya yang harus dirubah harus dibawa pride-nya jadi barber itu keren juga. Jadi barber itu keren juga gitu. Dan saya nggak dan itu yang mau saya gaungkan juga sih kepada rekan-rekan komunitas gitu ya. Eh, Mungkin persepsinya dirubah gitu, jangan Iya. cuma tukang potong rambut tapi harus jadi profesi yang lo tuh bisa menghasilkan juga. Nah itu sih. Tapi keren ya Mas Son ya. Jadi orang aja tuh bisa datang cuman buat keramas doang. Ini kayak barbershop di luar nggak sih bro? Kayak gue kalau nonton Ya, ya. film-film kayak apa sih namanya, Welcome to America ya, film-film Amerika lah, film-film Barat gitu kan. Mereka Ya. kan kayak cuman buat nongkrong aja tuh di barbershop gitu kan, yang cowok-cowok keren loh Kev. Buat baca Iya. koran, gosip-gosip. Bahkan Iya ya, asli. ya bahkan ya fun fact-nya ya lucu banget pas saya kuliah di sana, saya kan udah mulai cukur tuh ya, dari semester 4 saya potong rambut. Teman-teman di Prasmul saya, di UPH, di BINUS itu datang ke barbershop saya tuh nggak potong rambut. Jadi setiap mereka mau ngedate, setiap mereka mau ke klub atau ke bar Keren. malam ya, dia cuma mau di hairstyling sama saya dan tim saya aja. Jadi bener-bener kayak, gimana ya, gue takut banget nih deg-degan. Gue mau ketemu cewek waktu gebetan. Yaudah yuk, Gila, kita keren. datang aja ke barber, styling rambutnya. Jadi itu bener-bener masuk ke dalam lifestyle mereka gitu. Kayaknya kalau gue nggak ke barber itu bad hair day dan bahkan gue nggak bisa confidence gitu melakukan apapun itu. Jadi kalau ditanya barbershop is business and at the same time is a culture gitu ya. Kayak buat sebagian orang tuh udah datang ke barbershop tuh it's a must gitu loh. Nah itu sih yang gue lihat. Keren. Lokasi ada di mana aja, Kev? Dua di barbershop Bandung sama di Serpong, karena base di Bandung, gue kuliah di Serpong, jadi gue dua itu sementara. Gitu sih. Catat Pinvestor. Mana Pak Sani tadi? Ada 2 ya berarti ya, di Serpong dan di Bandung. Oke, Kev, gue mau nanya nih Kev. Tadi Ya. lu cerita teman-teman lu sebelum dugem, sebelum pacaran gitu ya, mereka ke tempat lu untuk ditata rambutnya. Berarti bisa dikatakan gue baru tahu nih, laki-laki khususnya Jabodetabek mungkin ya, itu sudah mengenal arti pentingnya rambut ya. Betul, betul. Sekarang udah mulai teredukasi ya, udah mulai teredukasi dengan baik. Dulu kan cuman ya udah potong pendek lah, pendek tuh apa definisinya? Potong kayak gini. Tapi sekarang laki-laki sekarang tuh banyak explore hal-hal baru dengan masuk ke tren Korea, tren klasik gitu ya. Banyak banget model-model rambut yang akhirnya, oh gue baru nemu nih yang cocok kayak gini. Nah tugasnya seorang barber adalah mengedukasi itu dan memberikan ini nih yang paling cocok sama ini. Jadi once mereka udah ketemu aha momennya nih, oke, selama ini potongan rambut gue di tempat lain salah. Di sini gue paling ngerti dan paling paling diajarin. Jadi next time kalau dia secara alam bawah sadar dari teknik marketingnya, secara alam bawah sadar, itu yang gue encourage terus ke mereka, kalau ini yang paling bagus buat lo. Jadi ada satu behavior yang gue temukan ketika bahkan tinggal pakai gel sendiri mereka tuh malas dan gak mau karena takut jelek gitu. Saking udah dibentuk bondnya, trustnya sekuat itu, makanya kayak udahlah gue rela bayar untuk keramas doang, di stylingin dan gak dipotong gitu. Karena gue takut salah gitu loh, takut jelek gitu. Jadi lucunya hal-hal seperti itu sih yang gue temukan juga, yang baru gue sadarin. Oke, menarik. Gitu. Oke, gue mau nanya nih Kev. Kalau tadi kan
bisnis itu untuk menjaga agar tetap survive itu PR-nya banyak gitu ya. Nah, Betul. kalau di industri ini gitu, Ya. menurut lu seberapa penting inovasi di industri barbershop? Se- se- Bagaimana? Seberapa penting inovasi di barbershop? Sebenarnya inovasi itu banyak bisa dilakukan ya. Mungkin ada owner barbershop yang concernnya adalah gimana cara membuka cabang sebanyak-banyaknya. Ada ekspansi sebanyak-banyaknya gitu ya. Ada yang concernnya adalah membuka franchise sebanyak-banyaknya gitu ya. Atau menjual license bisnis mereka untuk bisa dikenal banyak orang gitu. Ada juga yang mungkin seperti dekat rumah gitu ya. Pokoknya gue mau jadi yang terbaik di satu daerah tertentu, di Bintaro, di manapun satu aja, yang penting satu terbaik di daerah itu. Nah, jadi ada pengembangan-pengembangan yang bisa dipilih untuk bisa jadi owner barbershop. Kalau untuk jadi barber sendiri, pengembangan juga banyak nih barber. Barber ada yang mau lebih kepada servisnya, nonjolin servisnya, seperti ada yang mungkin ada yang suka di cream bath atau yang shaving. Ada barber mechanical itu. Ada yang mungkin mau jadi barber yang apa namanya fokus ke barber doang. Ada yang mau bisa cowok dan cewek. Jadi banyak pengembangannya sebenarnya. Nah, tapi kalau gue sendiri, gue lebih suka mendevelop barbernya untuk orang menjadi barber dan untuk orang menjadi barbershop owner. Nah, akhirnya yang gue kembangkan sekarang adalah satu brand sendiri ya. Tadi Manford ID itu sebenarnya konsultan sama kayak community barber lah. Community barber. Jadi banyak barbershop owner yang akhirnya ke gue, Kev, udah 5 tahun nih, lu udah sekolah di Inggris, udah punya jalan barbershop, terbukti proven, dan sekarang gimana nih gue kekurangan orang, gue nggak bisa training karyawannya, gue nggak ada sistem barbershop manajemennya dan kawan-kawannya. Nah, gue masuk di sana untuk bisa help another business barbershop owner gitu lah, untuk gue help bantu di sana gitu. Jadi itu yang lebih prioritas gue sekarang, gimana caranya mengembangkan komunitas, mengembangkan owner barbershop dengan cara main yang udah gue alamin selama 5 tahun terakhir. Itu sih pengembangan yang gue lakukan sekarang gitu. I see. Oke. Berarti kalau dari lu kan adalah pengembangan diri lu sebagai owner. Iya. Nah, sedangkan kalau kita tadi lu sempat cerita bahwa SDM atau capster itu segitu pentingnya kan buat di bisnis ini. Betul. Untuk memastikan capster lu itu adalah capster yang selalu mengupdate ilmunya, selalu mengupdate skillnya. Tuh gimana tuh, Kev? Karena kan kalau kita bicara ilmu capster tuh pasti berkembang ya, nggak hanya di Indonesia, pasti di dunia juga berkembang. Ya. Gimana kita memastikan mereka up to date dengan itu? Oke, nah mungkin ini juga banyak ditanyain ya ketika seminar-seminar Bang Kevin atau Mas Kevin, gimana sih caranya biar gue upgrade sebagai barber? Nah, memang jawabannya hard skill sama soft skill. Nah, hard skill sendiri itu gue buat satu platform online learning gitu, semacam LMS, di mana gue sendiri men-shooting pengalaman gue motong, cara motong tuh gimana menurut gue. Barber-barber lain yang datang ke barbershop gue itu mereka take video di sana. Jadi ada semacam LMS yang mereka bisa pelajarin model terbaru, cara motong terbaru, teknik-teknik gunting, edukasi-edukasi apa, mereka bisa belajar di satu platform. Jadi once ada barber baru atau barber lama, itu update ilmunya. Jadi di sana ada LMS yang gue buat, di mana itu mempermudah sekali untuk orang upgrade ilmu secara hard skill-nya. Nah, sama soft skill juga gue bekerja sama banyak pihak barber terkenal di Indonesia untuk buat kemarin juga podcast, di mana podcast itu gue masukin dalam LMS. Jadi benar-benar untuk segi hard skill, soft skill udah ada di sana komplit. Jadi sifatnya adalah per berapa bulan kita update tambahan materi baru, tambahan materi baru, tambahan materi baru. Nah, jadi itu yang gue lakukan dan itu sebenarnya gue monetize juga. Jadi selain internal gue, orang-orang lain, barber-barber lain bisa masuk ke platform gue gitu. Itu untuk pengembangan yang pertama ya, paling esensial, gimana cara jadi lebih baik di segi hard skill dan soft skill. Sisanya sekarang itu barber dekat rumah terkenal komunikasi sama fashion style-nya dia gitu. Itu yang saya upgrade juga dan saya selalu bilang ke anak-anak barber lain, kalau misalnya mau jadi tarifnya naik, itu bukan bicara soal hard skill dan soft skill lagi. Pengunjung tuh nggak tahu lu tuh bagus atau enggak. Tapi lu tuh yang harus bangun adalah personalnya lu secara visual, secara komunikasi. Itu yang paling penting. Jadi ada standar-standar tertentu. Oke, lu nggak boleh pakai kaos gitu ya, dan lu harus punya apa namanya,
style sendiri lah yang dimana orang tuh inget sama lu dan kawan-kawan. Bahkan nanti eh itu sih sebenarnya dari segi style dan komunikasi mereka yang terus gua update dan gua pengen pengen apa namanya bisa share, yaitu hard skill, soft skill, dan juga style dan communication skillnya mereka. 4 pilar itu sih. But anyway, teman-teman Pinvestor yang lagi nonton atau dengerin, mungkin tadi Kevin ngomong LMS. LMS itu adalah Learning Management System. Oke, kembali ke jawaban lu, Vin. Gua tadi nangkep bagaimana mereka pakai baju, komunikasi. Berarti lu ngebangun mereka sebagai personal brand-nya ya? Betul. Jadi gue bangun mereka selain gue bangun dari corporate branding untuk personal branding mereka, gue bangun juga. Kita sediain kamera mirrorless, kita sediain supaya mereka tuh bisa punya foto yang proper, foto yang bagus yang mereka mau upload di social media juga gitu. Jadi karena gue percaya ketika orang punya koneksi lebih dari sekedar ini adalah tukang cukur gue, tapi lebih kepada temen. Jadi mereka benar-benar bisa interaksi. Jadi gini, ada satu marketing skill, marketing teknik yang bagus banget. Gimana caranya orang yang jadi barber itu punya konsumen banyak. Jadi setiap barber itu kameranya, ya mostly ya, hampir semuanya bahkan, itu iPhone. Kenapa? Supaya ketika mereka up before after, mereka bisa post, bisa story, dan mereka tag si konsumennya. Misalnya saya nyukurin Pak Sony, saya fotoin before, saya fotoin after. Sekarang saya videoin, terima kasih Pak Sony, saya tag Instagram Pak Sony. Dan pasti Pak Sony, karena ngelihat saya cukup kredibel di sosial media, dia repost. Dia repost kepada Instagramnya Pak Sony kan. Akhirnya teman-teman Pak Sony, teman-temannya Pak Sony, kerabat Pak Sony bilang, wah cukurannya sekarang beda ya, cukur di mana. Secara nggak langsung mereka tuh tahu. Gitu, oh gila ya, si ini barbernya keren juga, nyukurnya di mana? Di barbershop dekat rumah. Dekat rumah. Top sellingnya jalan banget. Iya. Jadi masih enggak. Ini sebenarnya kalau dalam konsep teori dia Kevin ini jalanin ini CRM, Customer Relationship Management. Jadi benar-benar customer itu dibangun engagementnya tidak hanya sebagai konsumen tapi juga sebagai bagian dari dekat rumah dan personal branding si Capsternya. Keren banget sih. Gila, bener-bener lu mikirnya komprehensif dari A sampai Z, Vin ya. Dan ini gak semua orang bisa mikir gini. Ya ini gue gak pernah share ke banyak orang ya. Thank you lo bisa share ke sini. Dapur rahasia dapur, dan ternyata itu it works banget. Kita nggak ada keluarin biaya marketing apa-apa. Kita modal kita HP dan profile lu sebagai barber tuh menarik. Bahkan di bio lu cantumin kalau lu mau booking klik link di bawah ini. Udah ada website bookingnya mereka. Jadi benar-benar funnelnya tuh enak. Akuisisi konsumen rendah karena dari Pak Sony, dan Instagram profile bagus karena foto-foto di barber dia bagus. Dia sebagai satu orang yang expert, yang profesional, itu orang udah credible enough untuk kita untuk spread the word of mouth-nya kepada lingkungan sekitarnya gitu. Dan yang paling unik adalah tugas mereka how to maintain loyal customer. Mereka interact. Kalau Pak Sony ngepost apa, saya react, wah keren Pak, gitu ya. Secara nggak sadar itu bakal, oh iya bro, gue udah lama nggak cukur nih, cukur lagi dong, booking lagi kapan? Nah, jadi tugas mereka adalah sekalinya mereka ada konsumen baru, mereka tag, mereka reshare, dan terus guys dibangun terus. Nah, jadi itu benar-benar roda yang seterusnya kalau kita dipertahanin itu bakal terus seperti itu. Itulah konsep besarnya ya. Gitu. Vin, tapi gue mencoba melihat dari berbagai macam angle gitu ya. Ketika lu ngebangun tim lo memiliki personal branding yang tinggi, yang bagus, yang kuat, maka sebenarnya kita sebagai owner ada satu hal kegelisahan di mana semakin tim kita punya personal branding kuat, berarti dia semakin capable untuk berdiri sendiri atau keluar dari tempat kita. Betul. Bahkan bisa menjadi a new competitor. How about that? Nah, betul. Itu selalu jadi pertanyaan. Kalau kita udah kasih semuanya ke tim, kasih semuanya bikin partner, gimana kalau dia keluar gitu ya? Nah, saya udah berapa kali bikin study case. Kebetulan yang barber saya yang di dua cabang ini udah 2 tahun nggak pernah rombak orang sama sekali. Jadi 2 tahun itu nggak pernah rombak orang yang sama. Bahkan ada yang dari awal sampai sekarang juga masih ada. 2 tahun itu nggak pernah ganti karyawan. Bahkan COVID mereka nggak keluar, mereka stay sama kita. Karena hipotesanya seperti ini.
untuk membangun satu barbershop baru itu working capitalnya tuh banyak dan besar banget. Dan working capital itu pertama besar. Dan bagi mereka it's too risky dan akhirnya gila ya, gue harus cari semuanya sendiri, ini sendiri, tempat sewa harus 2 tahun langsung gitu ya, terus belum gue butuh modal kapital yang besar gitu, dan gue nggak di-upgrade, dan gue juga cuma berdiri sendiri. Bahkan ada juga yang barber gue keluar dulu dan mereka buka jasa cukur ke rumah, dan akhirnya ya udah mereka nggak sustain gitu, karena menurut gua barbershop tuh it's experience secara visual, dari konsep datang tempatnya bagus, auditori gitu ya, lagu, terus suasananya mendukung gitu ya, sama ada sampai lu bau-bau barbershop tuh yang kayak ini gila nih keren banget, maskulin banget, gua masuk sini suka. Mungkin teman-teman ngerasain ada yang ketika lihat di kaca barbershop tuh kayak gila ya, gue berasa ganteng tapi kaca di WC gue jelek gitu kan, pas sampai rumah jelek gitu. Nah sebenarnya experience itu yang nggak ada one of a kind experience gitu, nggak kayak rumah makan menurut gue. Jadi kalau satu udah bener-bener bagus, konsumen tuh nggak akan ikut satu orang, karena dibangun personal branding, dibangun tempat juga dibangun, credibility founder dan owner juga dibangun. Akhirnya mereka ya udah stick sama barbershop kita. Nah, tapi kalau misal barbershop keluar, barbernya keluar, tukang cukurnya keluar, itu gimana? Itu eksternal faktor yang nggak bisa saya kontrol sepenuhnya. Bener-bener nggak ada satu orang pun yang bisa maintain satu orang gitu ya. Jadi kalau mau keluar, saya bilang ya keluar aja. Tapi so far belum ada yang seperti itu, karena semuanya dibangun dan diaktifasi. Mulai dari merekanya, tempatnya, bahkan sayanya, itu semua jadi satu kesatuan gitu. Bahkan kalau dengan sistem yang sekarang menurut saya bayarnya berbentuk bagi hasil bukan gaji, itu malah lebih baik dibanding saya bayar gaji dan mereka tetap keluar juga gitu. Mereka nggak akan pernah puas. Tapi yang saya bilang tanamin ke mindset ke teman-teman tim saya, kita ini bangun bersama, lu punya di sini juga dan gue punya di sini juga gitu. Dan kita belajar bareng setiap minggu, kita belajar bareng, kita ngulik bareng gitu. Nah, saya membuat satu ekosistem yang sampai barber tuh mikir 2 kali. Kalau gue keluar, itu mungkin nggak ya gue bisa lebih baik. Tapi kalau memang dia mikir bisa lebih baik, kita nggak akan ngalang-ngalangin itu. Gitu. Jadi, kalau tips saya buat teman-teman untuk mempertahankan konsumennya adalah balik lagi ke ownernya sendiri, ke foundernya sendiri. Kalian udah cukup bisa membantu mereka nggak nih untuk bisa menjadi yang paling oke di industrinya, dan kalian udah build belum ekosistemnya, nggak cuma sekedar omset yang dipikirin, tapi kenyamanan dari tim, kenyamanan dari tempat, itu kalian maintain juga nggak gitu. Kalau sampai udah di maintain, pertanyaannya ya udah, kita ya namanya orang gitu kan ya, tapi at least kita udah do the best buat ekosistem satu kesatuan itu sih dari saya. Oke. Nah tadi berapa banyak tim sekarang dari awal berdiri hingga sekarang, total kurang lebih yang masih setia dan loyal berapa banyak? Sekarang total barber tuh 10. Di Tangerang tuh sekarang 3, di Bandung itu 7. Jadi 10. Awalnya kita dari 2 orang dulu, 2 orang sama saya gitu. Sekarang saya udah nggak banyak ngurus operasional, mostly saya udah bentuk manajemen tim sendiri ya, manajer operasional dan timnya gitu. Jadi ada kasir, ada semuanya gitu ya, ada bahkan ya manajer operasional yang udah in charge di sana. Jadi udah berjalan sendiri gitu. Total di dekat rumah sekarang employee-nya ada 17 lah ya, di balik layarnya sama barbernya semua 17 gitu. Itu sih. Yang loyal dari nol, dari tahun berdiri sampai sekarang ada, Vin? Oh banyak. Jadi justru udah 3 tahun kita nggak pernah spend satu budget marketing apapun setiap bulan. Kita nggak pernah spend. Bener-bener murni dari word of mouth, murni dari konsumen base kita lama. Jadi lifetime konsumen kita suka ada di aplikasi itu muncul orang yang berapa hari, berapa minggu sekali kesini, berapa bulan sekali sini. Ternyata itu banyak banget, jumlahnya banyak banget. Nah, jadi itu tadi enaknya ya Bricks Barbershop. Once kalian udah buat satu ekosistem yang tadi gue bilang semuanya dijaga, itu tuh nggak usah ngeluarin budget marketing setiap bulan, itu it's possible gitu loh. Nah, itu. Dan margin bisnisnya kalian tahu sendiri ya, 60% gitu. Apalagi kalau kalian punya tempat sendiri ya. Pasti pada happy lah kalau kayak begitu ya, kan. bersih. Jadi udah dari segi visibility-nya, break even-nya itu cepet banget. Dan gitu. mereka juga semangat gitu kan kerjaannya kan, Kev?
Iya, iya, betul. Gila. Itu. Lu berarti emang udah serius banget ya di barbershop, Wong. Belajarnya sampai Inggris loh, Mas. Gila. Gimana nggak serius ya, Mas Son ya? Iya lah, niat banget. Mas Son lagi. Kev, cuman Iya. lo belajar di Inggris waktu itu berapa lama sih, Kev? Gue tuh Untuk 3 bulan. 3 bulan. Nah, Pas gua. dari yang itu lo di Inggris itu, kira-kira bedanya apa, Mas, sama si Indonesia? Barbershop di sana Ya. dan barbershop di Indonesia itu beda apa, Kev? Gue tahu. Apa? Gue walaupun nggak pernah belajar barbershop di Inggris, gue tahu bedanya. Bedanya bayarnya di sana nggak pakai rupiah. Bodoh Bener nggak? amat, ya kita tutup aja yuk. Gue udah serius nanggepinnya. Pasti sih itu ya. Bedanya apa, Kev? Bedanya ya persepsi persepsi barber melihat diri mereka sama market melihat barbershop gitu. Jadi mereka tuh sangat menghargai kedua belah pihak. Jadi benar-benar bondnya tuh nggak ada level, nggak ada kasta gitu. Lu keren dan gue butuh lu gitu. Jadi benar-benar kayak mereka mengapresiasi sekali gitu ya. Jadi barber, punya barbershop gitu ya. Culture-nya mereka bisa ngebir bareng di barbershopnya gitu ya. Nonton bola bareng gitu ya. Jadi itu menurut gue bedanya di sana sih, persepsi dan edukasi masyarakat itu terbentuk gitu. Mereka benar-benar appreciate banget gitu. Ini menarik sih Kev, karena gue berkaca sama film Coming to America. Lu pernah nonton nggak film Coming to America yang main Eddie Murphy? Belum. Itu yang main filmnya Eddie Murphy tentang dia adalah prince dari African, dia jatuh cinta sama orang di Queens kalau nggak salah. Karena dia disuruh nyari queen nih, cerita dia future king disuruh nyari queens. Nah, dia di satu sisi di situ tuh ada barbershop yang dia kesana setiap hari. Dan di dalam barbershop yang menarik itu semua orang tuh nongkrong di situ, ngopi di situ, disediain. Apakah sama juga Kev kalau di sana? Ya betul, dan terjadi di 2 tahun lalu pas gue ke Inggris seperti itu memang gitu. Gue merasa nggak dibeda-bedakan gitu ya, dan bener-bener attention to the detail, gimana cara mereka build apa namanya kepercayaan gitu ya. Dan menurut gue itu sih, makanya harga cukur di luar negeri itu mahal gitu ya. Mahal karena mereka take the job bener-bener serius gitu. Seriously, oke. Iya, dan itu sih menurut gue yang mau gue coba bawa juga ke Indonesia gitu. Gue nggak pengen bagi sudut pandang matanya business owner ini adalah yang menguntungkan tanpa melihat semuanya, dan dari sudut pandang barbernya juga ya udah gue cuma sekedar kerja doang gitu. Gue juga nggak pengen marketnya cuma melihat ini tuh tukang cukur doang. Jadi tiga belah pihak ini harus benar-benar sama-sama dimajukan juga nih, bukan barbernya doang, bukan ownernya doang, bukan marketnya doang. Tiga-tiganya harus bersinergi kalau mau membentuk culture seperti di luar negeri gitu. Itu luar biasa loh. Dan ini kurang lebih culture lu hampir mirip-mirip sih yang tadi gue dengar. Betul. Nah itu buat tanemin dan gue selalu share ke teman-teman juga. Orang ke sana. Oke, kalau gue ke Serpong nih besok nih ya. Besok gue ke Serpong, kira-kira ada coffee shop nggak? Kok coffee shop sih? Maksudnya ada tempat kopinya kah? Ada apanya gitu nggak? Oh, di Serpong nggak ada. Jadi di Serpong itu dulu, jadi gini, ini menarik ya ceritanya ya. Ini dulu gue belajar dari Inggris. Itu gue sebelum dari Inggris gue jadi motong rambut. Awalnya gini, saya kuliah Senin sampai Jumat di BSD Tangerang. Dan Sabtu Minggu tuh gue ke Bandung biasanya. Tiap minggu gue lakukan itu selama 3 tahun gitu. Terus teman-teman Parasmul saya tuh selalu bilang, gila Vin, lu nyukurin gue aja. Dulu gue nyukurin temen tuh di kosan. Dan akhirnya sampai ada temen gue yang punya ruko di Serpong, lu bikin aja di sini. Lu dibanding nyukur di kosan, lu nggak punya tempat di BSD, lu bikin aja. Supaya at least teman-teman angkatan lo dan teman-teman adik kelas lo dan semuanya, karena kebetulan saya juga aktif dulu ya, dulu saya nge-MC dan kawan-kawan tuh banyak masanya. Saya pikir udah deh sampai akhir tahun gue at least sewa deh setahun buka barbershop di Serpong untuk networking aja, supaya teman-teman gue makin dekat sama gue, kenal sama gue, dan kayaknya oke nih karena ada marketnya. Nah dari situ sebenarnya barbershop di Serpong tuh muncul. Bisa gue bilang project iseng nggak sih ini sebetulnya? Project iseng, bener project iseng dari yang cuman udah gue gabut banget weekdays di sini nunggu jam kuliah, nunggu kelas gitu kan ya. Udah deh manfaatin aja buka slot sebelum kalau ada kelasnya siang pagi. Jadi kalau yang ini nongkrongnya di sana. Betul. Jadi itu sebenarnya kalau barbershop Serpong terbentuknya gara-gara demand dari anak-anak mahasiswa sekitaran gue. Gila kan tongkrongan lu asik banget. Iya. Bro enggak, tapi Kevin ini memang famous
People dia Iya. anak gaul di Nah, oke, kampus. lo Mas Don, lo kan dulu dosennya doi. Ini anak zaman kuliah gimana Mas Don? Terus terang gue jarang lihat dia di kampus gitu. Gue ngeliat Tapi dia tuh selalu di event, di acara, di tongkrongan gitu. Jadi Iya. jarang oke. nongkrong di kampus duduk baca gitu kayaknya nggak pernah deh. Dan famous lah ya, pokoknya famous lo. Gua kalau ngeliat lo klik nama Kevin Tania di Google itu ada bro beritanya semua. Lo klik news tuh, wah set deh. Ya, gara-gara barber doang, Ya, tukang cukur. gara-gara tukang cukur doang. Nggak sembarangan tapi kalau tukang cukur, walaupun mau kita Ya. dibilang apa, cuman kalau kita mengerjakan dengan hati ya Kev. Waduh. Betul. Betul. Jadi Makanya- Kevin Tania Iya. ya kan, sampai ke Inggris bro. Gak Gila. pernah malu, makanya kayak nggak pernah malu. Sekolah tinggi-tinggi di Prasmul, apa namanya, jadi tukang cukur. Menurut gue itu satu hal yang dari situlah gue bisa kenal, duduk 1 jam sama orang, motongin rambut orang, dapat proyek selanjutnya, dapat bisnis selanjutnya, Sadis. kenalin sama pacar. Jadi kalau misalnya gini ya, misalnya Pak Sony, waduh, gue ngefans banget sama Pak Sony gitu ya. Untuk datengin Pak Sony ngobrol sama saya sejam tuh butuh susah effortnya kan. Makanya saya kalau kenalan sama orang paling enak tuh udah itu datang ke barber kita ngobrol. Gue potongin rambut tuh sejam. Sejam itu bener-bener bisa ngomong apa aja keluar semua tuh Iya apa sih, namanya iya rahasia-rahasianya Gua gitu kan. setuju sih, Jadi iya sih. itu jadi yang gue lihat ternyata penetrasi paling enak untuk kenalan Ih, sama gua orang merinding. gitu. Jadi karena orang tuh sampai gua pacar gua gini lah Asli terus Jack, dia itu gue gebetan juga curhat bro. Gue kalau Iya, bakal cukur gue iya. curhat bro. Jadi itu yang gue, aduh senang banget ya ternyata ya. I think orang nganggapnya ini kecil, usaha kecil, tapi ternyata networking gue dibangun dari sana semua gitu ya. Jadi sampai sekarang orang percaya sama gue karena kasarnya gue tau lah busuk-busuk lu, keren-kerennya lu, gue udah tahu semua. Kita sering ngobrol setiap bulan gitu. Ya itu sih. Cuman gue nggak pernah diajak potong rambut sama lu katanya. Ayo Jangan deh, mau. ayo deh. Ayo, Pak. Sabtu sama gue yuk. Sabtu kita ke sana yuk. Jangan lu nggak ngefans sama gue. Kan katanya yang diajak yang ngefans doang. Oh iya. Boleh Pak, boleh ya. Tapi teman-teman tongkrongan kayak gitu tuh biasanya sekalinya udah oke, dia balik lagi. Gitu sih. Lucunya barbershop bisnis dari sudut pandang gue gitu ya. Iya. Berarti yang awal startnya dari Riau dulu dong ya? Di Riau. Oke, Di Riau. tiba-tiba lo balik ke Jakarta. Iya, gua kuliah di sana masih tamatin. Dulu kan buka di Bandung semester 2 kuliah. Dan juga nanya konsultasinya ke Pak Sony dulu. Semester 2 dan semester 3 belajar potongan rambut, ternyata masih ada sampai semester 8 tuh. 4 tahun kan. Aduh, gabut juga ya. Kalau weekdays nggak bisa ada barber di sini. Padahal gue bisa potong rambut gitu ya. Iya. Dan orang tahu gitu gue bisa potong rambut. Ya udahlah, buka project Lo kayak iseng. gemes gitu ya, kayak sini gue potongin rambut lo ya kan. Aduh. Iya, gitu. Gue tahu tuh rasanya tuh. Gue inget tuh Kev. Berarti waktu itu semester 2 yang ketika lu lagi galau-galau terus ngobrol sama gue di ruangan itu Kev. Betul, Pak. Betul. Oh awalnya dari situ ya. Oh, dari situ. Itu habis OJT Gila. banget. Enak. Keren. Semester 2. Well anyway Kev, lo pulang dari London deh. London kan waktu di UK itu di London kan? Iya. Enggak ding di Manchester apa di London sih? UK, jadi sebenarnya 3 bulan itu gue pindah-pindah. Gue keliling-keliling barbershop, tapi belajarnya di Manchester. Oke. Gitu. Gue ke Nah, lu London. sepulang dari sana, lo apa yang lo bawa buat Indonesia? Cie, itu pertanyaannya birokrasi sekali saya. Ya, Jurnalis banget kayaknya Anda. Iya. Nah, lucunya sebelum gue ada project ke London ini, ke UK ini, di Indonesia tuh stereotip barber tuh ya belum se-educate itulah marketnya. Belum terbuka itu. Akhirnya ke UK juga gue banyak dapat sponsor. Ada sponsor clipper, terus Iya produk tuh. rambut. Semuanya sponsorin. Clipper mahal lagi kan? Iya, manajemen kasir semua sponsorin gue untuk bikin trip ke sana juga. Jadi akhirnya dapat beberapa sponsor yang dimana lumayan cover lah expense travel gue ketika itu. Dan pulang-pulang banyak untuk sharing gitu, banyak buka seminar, banyak buka live bareng, workshop bareng. Orang pengen tahu gitu. Gue bikin video dan gue bikin perjalanan trip gue seperti ini karena orang tuh penasaran sebenarnya. Iya. Penasaran karena mereka nggak tahu bahasa Inggrisnya, mereka belum terbuka itu, belum sepaham itu, dan mereka nggak ada uang juga ke sana. Akhirnya kayak ya tadi makanya berita-berita news tuh pada bilang gimana ya sekolah di sana, gimana ya culture di sana dari sudut pandang lu sebagai pelaku bisnis dan lu sebagai barber ngelihatnya di mana. Nah dari situ makanya ternyata wah ini masih banyak sekali opportunity untuk bisa memajukan berbagai pihak gitu dengan Banyak adanya sih. ke sana personal brandnya naik, secara bisnis juga naik gitu kan, trustnya naik, dan secara berlain lumayan lah mengidolakan lah ya.
bisa dibilang lumayan pengen tahu nih gimana sih ya gitu. Itu sih, jadi banyak gue akhirnya buka kelas cukur, buka workshop barber private gitu. Eh, Bareng sama Iya, si Manford ini kan? ya Manford ya. Sebenarnya tadi gue sempat ceritakan ke Mas Iya, iya, iya. Erlangga. Jadi gini Pak Sony, dulu saya punya habis bikin barber tuh bikin produk rambut namanya Manford ID. Iya. Manford itu pomade dan clay. Udah Bepom dan saya mikir dulu masukin ke Tokopedia, Shopee, ya sekarang udah masuk sana juga official store sama Shopee Mall. Tapi ternyata dengan community barber yang saya punya, bisnis modelnya ganti dari B2C ke B2B tuh. Jadi saya bener-bener langsung, kalau lu mau belajar barber sama gue, lu ambil paket reseller pomade gue. I Nah, see. ternyata itu kenceng. Tanpa gue harus branding, tanpa gue harus iklan di Facebook, iklan di sana. Dengan komunitas 1.000 orang, dan mereka jadi reseller army gue yang di lapangan di barbershop mana, promosiin produk gue, itu ternyata works. Gitu loh. Gue mikirnya dulu jualan, buka website, buka toko online, Facebook Ads, dan kawan-kawan. Nah, sepulang dari Inggris, orang mau tahu. Nah, jebret gue monetize. Kayak kalau lu mau belajar sama gue, akses LMS gue, akses ke komunitas gue, lu ambil pakai reseller pomade sama clay gue aja, lu bisa jualin dapat margin segini. Dan wah, gue pikir nggak pernah kepikir dulu kalau gue nggak punya pengalaman di barber dan barbershop owner, mungkin gue jualnya produk rambut gue sekedar tadi buka toko, taruh di consignment di toko, jual di marketplace. Dan itu yang baru gue sadarin, ternyata once kita nekunin satu industri, banyak ekspansi-ekspansi secara ya vertikal, secara horizontal yang bisa kita lakukan gitu. Eh, itu sih sharing gue yang menarik Keren. setelah gue mendalamin satu industri selama 5 tahun. Mas Son, nih anak-anak lu kenapa keren-keren banget ya Mas Son ya? Gue kadang-kadang gue jadi minder sendiri nih Mas Son. Sebenarnya yang bikin keren itu adalah daya pikir mereka sih. Gini, gua cuman bisa ngasih teori, ngasih konsep, tapi Ya, bagaimana mereka mengexercise teori itu yang penting. Kayak si KT, betul. KT itu sebenarnya tadi dilakukan tuh banyak banget. Dia melakukan personal branding, CSR, CRM, Ya, kemudian multi funnel marketing dan lain sebagainya. Jadi teorinya benar-benar diaplikasikan dengan sangat baik di ya, bisnis dia. Keren banget sih. ya. Nah itu Nah, saya bilang kenapa makasih juga tuh. sorry, kenapa? Ya itu yang saya mau bilang terima kasih ya buat Pak Sony sama Prasmul gitu ya. Kalau nggak punya fundamental nih ya sebagus apapun menurut saya tetap tetap agak susah gitu karena kita nggak based on data, based on satu satu hipotesa tertentu gitu. Dengan punya teori yang kuat dan punya terjun ke lapangan itu confidence-nya meningkat gitu. Makanya pede nih untuk melakukan hal-hal baru lainnya gitu. Itu sih. Kate, Mantap. Ya, gue pengen nanya satu hal yang mungkin sedikit apa ya, quote unquote rahasia gitu ya. Kalau ya, lu emang berkenan jawab, monggo dijawab. ya, Ketika lu tadi banyak banget strategi, bahkan yang gue takjub lu menggunakan semua panca indera strategi. ya. Bagaimana harumnya, visualnya, touchnya, feelingnya lu gunakan semua agar customer happy. Nah, dari segitu banyak strategi yang pernah lu lakukan, pernah nggak ada strategi yang fail? Strategi yang fail. Strategi yang fail dalam segi bisnisnya berarti ya. Yes. Hmm, ada. Ketika gua pulang membawa satu dobrakan baru untuk gimana caranya barber gua itu semakin baik, itu ada resistance yang sangat besar dari humannya gitu. Ada beberapa human yang pokoknya mau kayak gini, pokoknya mau kayak gitu, mau kayak gini. Ada resistance yang sangat kuat gitu. Akhirnya implementasinya itu membutuhkan waktu yang lama gitu, untuk membutuhkan waktu yang lama sampai benar-benar bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi satu strategi, dan sebenarnya banyak strategi ya. Gue melihat planning dan eksekusi itu harus benar-benar uh, berjalan berjalan dengan maksimal gitu, sampai bahkan controllingnya juga harus benar-benar, monitoringnya harus rapi karena banyak ide-ide yang gue lakukan itu resistensinya besar dan controllingnya susah. Nah, berdasarkan pengalaman gue, akhirnya dari kegagalan-kegagalan itu gue membuat satu sistem yang
rapih gitu. Kita pikirin sebagai owner nih, kalau saya ngomongin sebagai owner ya, job desk, job spec, dan juga KPI itu bener-bener jelas saya tulisin gitu. Jadi mungkin kenapa ada resistance yang kuat, karena ekspektasinya tuh belum sampai nih antara saya dan sama tim. Akhirnya strategi yang saya kasih itu nggak berjalan dengan lancar. Akhirnya ya udah, misal ada promo ini di lapangan, kasir bahkan nggak even kasih tahu ke orang gitu. Mas, kalau Mas sign in ke dalam newsletter kita atau membership kita, Mas dapat segini gitu. Jadi ada pesan-pesan yang nggak nyampe nih dari idealisme saya dan di lapangan. Nah, dari pengalaman itu saya lihat tadi, makanya ekspektasi itu harus benar-benar clear antara tim dan antara founder. Jadi ekspektasi itu kita clearin dengan cara sistem yang rapi dari job desk, dari job spec, KPI, sampai bonus kepada karyawan itu harus jelas. Nah, setelah itu beberapa tahun sekarang sih udah jarang sih ya, karena implementasinya rapih juga karena udah dibangun sistemnya. Kalau bisa dibilang kesalahan saya dulu terlalu banyak ide, eksekusinya nggak rapih, akhirnya banyak program-program yang harusnya bisa lebih maksimal jadi nggak maksimal. Kalau gagal sampai segimana sih belum ya, paling nggak maksimal itu, nggak maksimal yang mungkin sering terjadi untuk awal-awal saya bangun bisnis. Biasa lah, Gitu. kalau entrepreneur tuh emang idenya emang banyak gitu loh, Mas. Iya, iya. Banyak ide, maunya banyak. Wah, gue pengen ini, kayaknya asik nih begini nih gitu kan. Nggak bisa gitu ya. Keren Iya. banget. Wih gila, ini kita nggak berasa juga ya, kita udah sampai sejam ke belakang kita ngobrol nih ya Oh, iya. sama si Mas Kevin ya. Iya. Thank you banget loh Mas Kevin ilmunya. Padahal yang dosen siapa yang diajarin kita ya, ini keren loh menurut gue. Gue manggut-manggutnya gue tadi Kevin ngomong. Kevin, gue doain mudah-mudahan sukses bisnisnya. Anyway, sebelum gue closing nih ya, any last word mungkin dari lu untuk sobat Pinvest, untuk Pinvestor di luar sana yang lagi aktif mungkin bareng-bareng. Iya, biasanya sih kalau gue sering sharing seperti ini, mungkin ketemu video gue, biasa antara ibu barber, atau antara barbershop owner, atau anak muda yang mau bangun bisnisnya. Biasanya gitu, 3 hal itulah. Jadi barber yang mau tahu Kevin tanya siapa, terus barbershop owner yang pengen tahu gimana Kevin running barbershop, atau anak muda yang mau coba bangun bisnisnya. Nah, menurut gue adalah kita harus bawa pride, nih menurut gue ya, kita harus bawa pride dan bawa kebanggaan itu di pekerjaan kita dan di kita sebagai seorang leader gitu. Bawa pride-nya, bawa soul-nya, bawa jiwanya, bawa bener-bener apinya, spark-nya. Karena kalian mau di posisi apapun kerasa gitu. Kalau kalian punya determination yang kuat jadi seorang founder, pokoknya gue mau jadi bikin barbershop yang keren, mau jadi barber yang paling oke, mau jadi konsumen yang rame, mau mimpin tim yang di bawah gue tuh harus bener-bener semangat juga dari kaliannya sebenarnya. Jadi jangan terlalu musingin eksternal faktor, ini ada COVID lah, ini ada inilah, konsumen marah-marah, enggak gitu. Ini tim susah diatur, enggak. Kalau sampai gagal, yang salah tuh elunya gitu, bukan lingkungannya. Jadi gue selalu bilang, kalau sampai ini fail, gue take 100% responsibility untuk yang gue putuskan dan gue lakukan. Karena gue bener-bener put my attention, put my spirit, put my soul tuh di bisnis ini dan di pekerjaan ini. Dan itu yang menurut gue jangan gampang ke drag juga sama opportunity yang lain gitu. Bener-bener kalau kalian udah trust sama ide ini, trust sama pekerjaan ini, trust sama bisnis model ini gitu, trust pengen jadi entrepreneur. Iya, harus bener-bener all out gitu, harus bener-bener kelihatan gitu spiritnya. Orang harus bisa ngerasain. Karena kerasa banget mana yang setengah-setengah sama yang beneran suka, beneran cinta sama bisnisnya gitu. Yes. Nah, itu sih. Jadi jangan pikirin uangnya nanti gimana dan kawan-kawan. Kayak gue nggak pernah kepikir sampai sekarang kalau nggak ada teman-teman gue nggak bisa ngerasain itu spirit gue gitu. Sampai sekarang makanya gue bener-bener bawa pride ini, bahwa gue jadi barber dan gue bangga, gue punya barbershop dan gue juga bangga gitu ya, gue punya tim yang keren, itu gue bener-bener bawa pride-nya. Itu sih dari gue yang mau gue remind ke teman-teman semua. Ya. Si Kevin Tania yang benar-benar dengan hati mengerjakannya dan ngomongnya juga menggebu-gebu, kita juga berasa ya di sini ya. Thank you banget buat Kevin Tania atas waktunya. Sukses terus buat bisnisnya juga Kev. Mudah-mudahan kita semua juga sehat walafiat dan puasa kita juga berjalan lancar sampai nanti Lebaran tiba. Kalau gitu kita tutup aja ya. Sampai jumpa di Pikes selanjutnya. Episode Ngopi Manis, Ngobrol Pintar Masalah Bisnis. Masih sama gue juga, Ingga Putra. Sama gue, Sony Agustiawan. Dan saya Kevin Tania.
Kalau gitu, sampai jumpa hari Jumat minggu depan. Bye-bye. Bye bye, selamat ngopi semuanya.